Dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, China terus meluncurkan proyek besarnya, seperti mereklamasi laut menjadi pelabuhan peti kemas terbesar dunia. Tidak hanya itu, China juga terus-menerus membuat terobosan teknologi militer yang canggih, dan yang paling mengesankan, dengan kekuatan dan kejeniusannya saat ini, China tidak hanya memikirkan kemajuannya sendiri, namun juga memikirkan solusi untuk bagaimana negara-negara miskin, seperti Afrika bisa menjadi negara yang maju dan mandiri, dengan bantuan pembangunan proyek-proyek besar yang membawa keuntungan jangka panjang bagi Afrika. Sebelum lanjut, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu, agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. China terus menegaskan posisinya sebagai pembangkit tenaga teknologi dan rekayasa teknologi, dengan diluncurkannya proyek Superport yang terletak 30 km lepas pantai. Yang luar biasa dari proyek ini adalah, proyek ini dijalankan seluruhnya menggunakan teknologi canggih, termasuk teknik konstruksi bawah air yang kompleks, sistem transportasi yang cerdas, dan infrastruktur transportasi yang mutakhir. Tidak seperti pelabuhan pada umumnya, pelabuhan super ini dirancang untuk beroperasi sepenuhnya secara mandiri dengan robot, dan kecerdasan buatan yang mengelola seluruh proses operasi, mulai dari penanganan kargo, hingga koordinasi transportasi yang berlokasi strategis, jauh dari jangkauan pantai yang akan menjadi tujuan Superport mengoptimalkan transportasi barang internasional, meminimalkan kemacetan dan memperluas operasinya dalam skala global. Untuk mewujudkan proyek ambisius ini, China telah menerapkan teknologi konstruksi tercanggih, seperti teknologi pemecah gelombang berlapis-lapis, dan sistem perlindungan anti-erosi pantai yang modern, serta memanfaatkan material konstruksi baru dengan daya tahan yang unggul. Dari proyek ini tidak hanya menegaskan kehebatan ekonomi dan teknologi China, namun juga mencerminkan strategi jangka panjang China untuk memperkuat kehadirannya di pasar maritim internasional. Pelabuhan ini tidak hanya menempati lokasi yang strategis tetapi juga terhubung ke China daratan, melalui jembatan laut terpanjang kedua di dunia, yaitu Jembatan Donghai, yang terletak sekitar 30 km di lepas pantai Yangshan, dilengkapi dengan derek besar dalam sistem kontrol otomatis paling canggih. Pekerja di sini fokus dan berpengalaman terus memecahkan rekor dalam menangani kapal kontainer raksasa, yang bersaing untuk supremasi di sektor perdagangan ekspor-impor terbesar di dunia, bahkan sebelum pelabuhan Yangshan selesai sepenuhnya. Pada musim semi tahun 2007, pelabuhan Yangshan mendapat gelar salah satu pelabuhan terbesar di dunia. Yangshan bukan hanya sebuah pelabuhan peti kemas, tetapi juga merupakan pusat persaingan sengit antara pelabuhan-pelabuhan utama dunia. Dengan booming perdagangan ekspor-impor China yang tumbuh hampir 30% setiap tahunnya, pelabuhan Yangshan siap meraih peluang luar biasa untuk naik ke posisi nomor 1 dalam perdagangan barang global. Pada saat itu Yangshan hanyalah sekelompok pulau kecil 32 km lepas pantai di mana kedalaman air berkisar antara 15 hingga 20 meter, sebagian besar wilayah pulau tersebut bahkan tidak ada di peta. Memilih lokasi yang lebih mudah, insinyur Shanghai memutuskan untuk melestarikan lanskap alam Yangshan, dan mulai membangun dari awal, memulai proyek besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pelabuhan Yangshan adalah salah satu proyek perairan dalam terbesar yang pernah dilakukan, yang bertujuan untuk membangun pelabuhan yang mampu menangani secara bersamaan 50 kapal besar, dan memproses 25 juta kontainer setiap tahunnya. Perkiraan biaya untuk proyek ini adalah $8 miliar dengan tahap pertama yang dimulai pada tahun 2002. Para insinyur harus mengubah pulau-pulau terpencil menjadi pelabuhan kontainer terbesar di dunia, yang menghadapi tantangan alam yang keras, arus yang kuat, badai, dan cuaca ekstrim. Mereka harus bekerja di sebuah pulau 35 km dari daratan tanpa listrik atau air bersih. Kegagalan atau penundaan bukanlah suatu pilihan, karena lalu lintas peti kemas di Shanghai meningkat sebesar 30% setiap tahunnya. Pada saat itu, untuk mewujudkan gagasan tersebut, para insinyur harus membuat pulau buatan yang besar, di kedalaman air sedalam 15 meter.
Hal ini membutuhkan sejumlah besar material tanah dan batuan sebanyak miliaran meter kubik. Untuk melaksanakan tugas ini mereka menggunakan kapal pengerukan massal bernama Sea Dragon. Sea Dragon mempunyai kemampuan untuk mengeruk lumpur dari kedalaman hingga 45 meter, sebuah tugas yang tampaknya hampir mustahil dilakukan oleh kapal pengerukan konvensional. Sea Dragon tidak hanya sangat besar, tetapi juga memiliki kemampuan operasional yang unggul, dengan mesin diesel 12 silinder turbocharged yang memproduksi hingga 9.000 lumpur. Daya kapal dapat mengeruk dan memompa ribuan meter kubik lumpur hanya dalam waktu 1 jam. Tangki penampung Sea Dragon cukup besar untuk menyimpan lumpur hingga lebih dari 200.000 barel bir. Setelah tangki penuh maka akan memompa air, dan memulai perjalanan untuk mengangkut lumpur dalam jumlah besar ke area yang ditentukan. Selama hampir 1 tahun Sea Dragon bekerja tanpa kenal lelah untuk menyelesaikan tahap pertama proyek pengerukan, dan mengangkut jutaan meter kubik lumpur yang cukup untuk mengisi lebih dari 1 juta kolam renang ukuran Olimpiade pada tahap 1, dan insinyur mengantisipasi kebutuhan hingga 13 miliar kubik lumpur, untuk menyelesaikan pelabuhan kontainer kelas dunia dalam waktu 4 tahun, yang San bertransformasi dari laut terbuka menjadi pelabuhan peti kemas yang sangat besar, merupakan bukti keajaiban teknik modern. Namun nilai sebenarnya dari pelabuhan yang San terbukti ketika kapal peti kemas terbesar di dunia mulai berlabuh, yaitu kapal Guden MK, membongkar 3.000 kontainer dan memuat 2.000 lebih hanya dalam waktu 20 jam. Inilah saatnya pelabuhan yang San dan tim manajemennya harus membuktikan kemampuan dan teknologi canggih mereka kepada dunia. Menegaskan kembali posisi Shanghai sebagai salah satu pusat transportasi terkemuka di dunia dalam dunia logistik yang sangat kompetitif, pembangunan pelabuhan yang San bukan hanya sebuah pameran teknik, tetapi juga simbol ambisi dan visi China untuk menegaskan posisinya di peta dunia transportasi dan logistik. China saat ini dianggap oleh pemerintah asing sebagai pesaing strategis paling signifikan bagi Amerika, khususnya dalam bidang kekuatan militer, dengan kemajuan luar biasa dalam teknologi militernya. Kekuatan rudal China telah menjadi salah satu ancaman paling tangguh, dan kemampuan untuk mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang bisa menghancurkan seluruh komando Indo-Pasifik hanya dalam waktu 7 menit. Pada tanggal 31 Desember tahun 2015, Tentara Pembebasan Rakyat China atau PLA, mengambil langkah signifikan dalam restrukturisasi strateginya, dengan mengganti nama pangkalan kedua kekuatan artileri, menjadi kekuatan roket PLA. Perubahan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi menandai transformasi besar dalam struktur militer China dari kekuatan roket cabang yang independen menjadi kekuatan penuh, yang memainkan peran yang lebih penting dalam kemampuan strategis China. Bukan sekedar perubahan nama, namun juga perubahan strategis dengan penekanan khusus pada peran kekuatan rudal dalam pertahanan negara. Masa lalu pasukan roket tidak menerima dukungan yang signifikan dari Partai Komunis China, namun di bawah kepemimpinan Xi Jinping, pasukan roket telah menjadi pilar yang sangat diperlukan dalam kemampuan pencegahan militer China, sejak mengambil alih kekuasaan pada tahun 2012. Xi Jinping telah tegas dalam memulihkan pendirian global China yang jelas-jelas tidak dapat dipungkiri. Tercermin dalam ekspansi China yang terus-menerus dan menampilkan kekuatan militernya. Kekuatan roket PLA kini mencakup tidak hanya rudal konvensional, tetapi juga persenjataan nuklir yang membentuk kekuatan ofensif dan defensif yang tangguh. Parade militer skala besar di China secara teratur memamerkan rudal-rudal modern. Meningkatnya kekuatan PLA di bawah kepemimpinan Xi Jinping, strategi China untuk meningkatkan kemampuan misilnya juga mencerminkan persepsi China mengenai ancaman keamanan di titik panas yang sedang berlangsung di Laut China Selatan dan Taiwan.
Parade militer di Beijing pada tahun 2015, merupakan sebuah peristiwa penting yang memberikan peluang bagi kekuatan roket Tentara Pembebasan Rakyat China, untuk tampil menonjol dengan persenjataan, diantaranya rudal balistik anti-kapal DF-21D, yang terkenal menarik perhatian dunia, dengan lapisan putihnya dan tanda-tanda yang mencolok. DF-21D tidak hanya merupakan senjata modern, tetapi juga merupakan simbol yang mengirimkan pesan kuat kepada pengamat internasional tentang kemampuan militer China. Acara ini juga menandai penampilan publik pertama dari DF-26 tambahan yang signifikan terhadap rudal strategis China. Persenjataan DF-26 yang dijuluki Dong F-26 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan hingga 4.000 km, hal ini memberi China kemampuan untuk menyerang sasaran yang jauh seperti Guam, pangkalan militer strategis Amerika Serikat di Pasifik. Pengerahan rudal jarak jauh seperti DF-26 dipandang oleh para analis barat sebagai pernyataan strategis yang jelas dari China, yang menegaskan tekad Beijing untuk menghalangi intervensi militer eksternal, sekaligus menunjukkan pengaruhnya semakin besar melalui parade militer, dan pertunjukan persenjataan seperti ini. China bertujuan untuk menegaskan kendalinya atas wilayah strategis seperti Laut China Selatan, di mana aktivitas militer China meningkat. Rudal-rudal besar perang modern seperti DF-21D, dan DF-26 adalah alat strategis yang membantu meningkatkan kedudukan China di panggung internasional, dan mengirimkan pesan yang jelas tentang kesiapannya membelah kepentingan nasionalnya sejak invasi Vietnam pada tahun 1979. China telah mengembangkan dan mempertahankan rudal yang kuat, persenjataan termasuk rudal peluncuran udara dan laut, yang terbukti efektif dalam berbagai konflik selama dekade terakhir. Rudal-rudal ini tidak hanya merupakan bagian dari sistem pertahanan strategis, tetapi juga menunjukkan kekuatan dalam serangan presisi jarak jauh. Afrika adalah sebuah negara yang dulunya miskin dan sangat tertinggal, namun selama 2 dekade terakhir Afrika menjalin kerjasama dengan China. Afrika mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan melalui proyek-proyek besarnya bersama China. Kerjasama Afrika-China melahirkan kemajuan yang luar biasa di Afrika, berbeda dengan kerjasama Afrika dan Amerika yang justru membuat Afrika semakin miskin. Proyek Bendungan Titan yang terletak di Sungai Kwanza, yang menghasilkan listrik sebesar 2.172 MW. Lebih dari 2 kali lipat kapasitas terpasang Angola saat ini. Dengan harga proyek sebesar 4,5 miliar yang dibiayai oleh Bank Pembangunan China, proyek ini merupakan investasi besar-besaran di konstruksi masa depan energi Angola. Grup Goba China yang terkenal dengan keahlian mereka di konstruksi bendungan 3 ngarai di China. Proyek Kaculo Kabasa di Angola ini dimulai pada tahun 2017, dan mempekerjakan lebih dari 10.000 pekerja dan mengatasi tantangan-tantangan, seperti tantangan medan yang berat dan infrastruktur terbatas di wilayah tersebut. Setelah beroperasi, bendungan Kaculo Kabasa ini tidak hanya akan menerangi rumah-rumah dan industri di seluruh Angola, tetapi juga mengekspor listrik ke negara-negara tetangga seperti Namibia dan Afrika Selatan. Ini adalah proyek yang berpotensi mengubah Angola menjadi pusat energi regional dan tentu akan mendorong pertumbuhan di seluruh Afrika bagian selatan. Jembatan gantung terpanjang di Afrika, yang membentang sepanjang 3 km di Teluk Maputo. Proyek ini senilai 785 juta dolar yang diresmikan pada tahun 2018 setelah 4 pekerjaan konstruksi. Jembatan ini menghubungkan ibu kota Maputo dengan kota Kabe di seberang teluk. Sebelum ada jembatan satu-satunya, cara untuk menyeberang adalah dengan feri, proses lambat dan seringkali tidak dapat diandalkan yang bisa memakan waktu berjam-jam. Sekarang perjalanan hanya memakan waktu beberapa menit saja, membuka peluang baru untuk perdagangan dan pariwisata. Jembatan ini dapat menangani hingga 1.500 kendaraan per jam. Bagi masyarakat di sekitar jembatan yang telah lama terisolasi dari jantung perekonomian, jembatan ini adalah jalur kehidupan yang menghubungkan mereka menuju peluang dan masa depan yang lebih baik.
Jalur kereta api standar sepanjang 156 km ini dibangun oleh perusahaan konstruksi teknik sipil China, dengan anggaran 1,5 miliar dolar, dan selesai pada tahun 2021 setelah beberapa penundaan. Jalur kereta api ini sekarang menghubungkan dua kota terpadat dan vital secara ekonomi di Nigeria yaitu, Lagos dan Ibadan. Perjalanan yang sebelumnya memakan waktu beberapa jam melalui jalan raya, kini dapat ditempuh hanya dalam waktu 2 jam dengan kereta api yang melaju dengan kecepatan hingga 150 km per jam. Tetapi mengapa kereta api ini begitu penting? Ini merupakan peningkatan besar dari jalur narrow gauge lama, yang berasal dari era kolonial. Jalur tersebut lambat, tidak efisien, dan rentan terhadap kerusakan yang sering terjadi. Sebaliknya jalur kereta api yang dibuat China ini lebih cepat, lebih lancar, dan dapat diandalkan. Terlebih lagi kereta api Lagos-Ibadan hanyalah tahap awal dari proyek yang jauh lebih besar, kereta api standar Lagos-Chobo. Proyek ambisius ini bertujuan untuk menghubungkan heartland ekonomi Nigeria di selatan dan wilayah utara yang padat penduduknya, yang membentang sepanjang 1.100 km, dengan peningkatan konektivitas dan mengurangi biaya transportasi. Proyek kereta api dapat menjadi pembangkit perekonomian Nigeria.